Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cantika Sari. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Pada video ini kita akan belajar tentang pengertian populasi dan sampel, pengertian parameter dan statistik, perbedaan statistika deskriptif dan inferensia. Istilah populasi dan sampel adalah istilah yang penting yang wajib diketahui oleh para pembelajar dan para pengguna statistika. Hal ini terkait dengan fungsi statistika dalam pengambilan kesimpulan, alias inferensia. Seringkali kita interes pada populasi, namun hanya bekerja dengan melalui data sampel, karena kita mengamati seluruh anggota populasi itu seringkali sangatlah sulit dan kurang efektif. Misalnya, dalam kasus pemilu presiden, untuk dapat mengetahui kandidat mana yang menjadi pemilu secara cepat, maka dilakukanlah quick count oleh beberapa anggota lembaga survei, yaitu pencatatan perolehan suara pada beberapa TPS di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan suara dari quick count ini dijadikan sebagai dugaan perolehan suara bagi pemenang pemilu Indonesia. Dengan demikian, dapat kita definisikan bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Dalam ilustrasi quick count tadi, yang dijadikan populasi adalah seluruh TPS seluruh Indonesia. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, tentunya yang mewakili kondisi populasi. Dalam ilustrasi tadi, yang dijadikan sampel adalah sebagian TPS yang terpilih untuk dilakukan pencatatan suara secara cepat. Kemudian ada populasi dan sampel, lalu ada pula istilah yang namanya parameter dan statistik. Parameter itu adalah karakteristik numerik dari populasi. Misalnya, dari data populasi kita peroleh rata-rata populasi, proporsi populasi, ragam populasi, dan lain-lain. Dalam contoh kasus pemilu tadi, maka parameternya adalah proporsi perolehan suara masing-masing kandidat hasil perhitungan KPK. Karena hasil perhitungan TPS seluruh Indonesia, karena itulah dianggap sebagai populasi. Maka hasil perolehan suaranya kita sebut sebagai parameter. Sedangkan statistik adalah karakteristik numerik dari sampel. Jika di populasi adalah proporsi populasi, misalnya ragam populasi, maka di sampel pun ada statistik yang namanya demikian. Apabila kita telah melakukan pengamatan ataupun pengambilan data dari sampel tersebut, dari data-data tersebut kita dapat menghitung rata-rata atau proporsinya. Programnya tergantung pada perubahan interest penelitian kita. Nah, inilah yang dinamakan statistik. Dalam contoh pemilu tadi, maka proporsi perolehan suara masing-masing kandidat hasil quick count adalah statistik yang digunakan untuk menduga siapa pemenang pemilu Indonesia. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa statistik merupakan penduga bagi parameter populasi.
Sekarang mari kita pahami tentang statistika inferensia. Menurut KBBI, inferensia artinya dapat disimpulkan. Statistik inferensia merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi tersebut. Alur dari penggunaan statistika inferensia adalah pengambilan sampel, pemilihan analisis, pengambilan keputusan untuk keseluruhan populasi. Fungsi statistika inferensia. Statistika inferensia atau statistik induktif merupakan statistik yang mempunyai tujuan dalam menafsir secara umum sebuah populasi dengan memakai hasil sampel, termasuk di dalamnya memuat teori serta juga pengujian teori. Statistik inferensia biasa dilakukan dalam melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. Pertama, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi atau penggunaan, dan yang kedua melakukan uji hipotesis. Contoh statistika inferensia terdiri atas pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Untuk pendugaan, misalnya kita ingin menduga rata-rata pendapatan per kapita misalnya kita ingin menghitung rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Sedangkan pengujian hipotesisnya adalah ingin menguji kebenaran anggapan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah sebesar 3 juta rupiah per bulan. Misalkan ada anggapan demikian, maka kita perlu menguji kebenaran tersebut menggunakan statistika. Atau untuk